Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara memberikan pertolongan ya secara sistematis dan kritis pasien-pasien yang berada di ruang P1. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita berbicara tentang pertolongan kritis dan sistematis itu kan luas sekali ilmunya ya. Nah, karena ini kita terbatas dengan adanya waktu, teman-teman, maka saya tadi sudah berdiskusi dengan tim bahwa saya akan memberikan materi general kaitannya dengan penanganan cardiac arrest ya. Nah, kalau cardiac arrest ini kan general ya, artinya kalau kita tidak mampu melakukan tindakan life saving yang segera, kemudian pasien arrest, ya, lalu apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Oke, teman-teman, jadi mohon izin ya, saya akan share materi terlebih dahulu. Oke, yang ini ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang cardiac arrest, teman-teman. Oke, untuk kok masih ini ya? Sebentar, sebentar ya. Oh, mohon maaf. Ini ada sedikit. Oke, mohon maaf teman-teman. Saya ganti dulu PPT-nya ya. Oke, mohon maaf. Kita ulang share-nya. Oke, sudah muncul ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman ya, kita lanjutkan untuk penanganan yang berikutnya adalah pada pasien yang berada di P1 gitu ya, yang kebetulan mengalami perburukan kondisi dan akhirnya berakhir dengan henti jantung. Manajemen kardiak arrest dan ROSC, teman-teman ya. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Sebetulnya untuk kejadian henti jantung itu bisa kita lakukan upaya pencegahan dan upaya untuk deteksi awal ya. Deteksi awal dan pencegahan sekali lagi kita bisa lakukan untuk menghentikan perburukan dan mencegah ARES. Nah, adapun sistem yang bisa kita pakai adalah menggunakan early warning system ya. Tentu teman-teman sudah sangat familiar bahwa di dalam IWS ini ada beberapa parameter yang harus kita isikan seperti pernafasan, saturasi, penggunaan oksigen, tekanan darah sistolit, kemudian level kesadaran hingga temperatur. Kita isikan teman-teman sesuai dengan kondisi real pasien yang sedang kita tangani ya atau kita rawat. Kemudian setelah kita lakukan scoring, kemudian kan kita jumlah ya. Ya, oke, kita jumlah. Kalau skor IWS-nya ternyata lebih dari atau sama dengan 7, maka itu artinya pasien resiko tinggi untuk terjadi cardiac arrest. Jadi sekali lagi ya, skor IWS yang lebih dari atau sama dengan 7, yaitu skor kumulatifnya, akumulasinya seperti itu, maka si korban beresiko tinggi untuk terjadi cardiac arrest. Yang perlu kita lakukan adalah segera berkonsultasi dengan rapid response team jarak dekat. Ya, jadi tim reaksi cepat yang ada di rumah sakit itu perlu kita panggil, kita mintai pertolongan ya. Jangan sampai pasien mengalami henti henti jantung gitu ya. Nah, gitu. Tetapi teman-teman, kalau tindakan tindakan pengenalan dan pencegahan kaitannya dengan henti jantung yang kita lakukan, kalau ternyata gagal bagaimana, Pak? Kita sudah berupaya sekuat tenaga tapi gagal. Pasiennya tetap ARES ya. Nah, maka kita harus masuk ke algoritma penanganan henti jantung. Teman-teman, bahasa mudahnya begini. Kalau ada pasien mengalami henti jantung, maka irama yang akan muncul di monitor adalah salah satu dari 4 aritmia yang mengancam nyawa atau dikenal dengan istilah aritmia letal. Kemungkinan yang pertama ada VT, ventricle tachycardia yang tanpa nadi. Kemungkinan
kedua adalah VF, ventricle fibrilasi yang ventricle fibrilasi. Kalau VF sudah pasti tidak ada nadi. Lalu kemudian yang ketiga adalah asistol, yang mana iramanya flat, ya. Dan yang keempat adalah PEA. PEA ini kepanjangan dari pulseless electrical activity. Ada irama tapi tidak ada nadi. Oleh sebab itu, teman-teman, mari sama-sama kita review sejenak kaitannya dengan 4 aritmia yang mengancam nyawa. Kita mulai dari VT, teman-teman. Lihat VT ya. VT itu memiliki irama yang reguler. Jarak antara R1 dengan R kedua, R ketiga itu jaraknya intervalnya selalu sama. Kemudian ciri khas VT yang kedua adalah kompleks HRS. VT memiliki kompleks HRS yang lebar. Artinya lebih dari 3 kotak kecil atau 0,12 detik. Nah, ini ya, lebar sekali ya kakinya. Lalu kemudian ciri VT yang ketiga adalah memiliki heart rate yang sangat cepat, rata-rata lebih dari 100 kali per menit. Nah, kawan-kawan, kalau Anda dihadapkan dengan pasien yang kondisinya tidak sadar, kemudian dimonitor muncul gambaran VT seperti ini, maka nanti silahkan Anda cek nadi dulu. Ya, kita cek nadi dulunya. Kenapa? Sebab VT itu ada dua. Ada kalanya ya disertai dengan nadi dan ada kalanya yang tidak disertai dengan nadi. Nah, adapun VT yang tergolong cardiac arrest itu adalah VT yang tanpa nadi. Nah, gitu. Sebab kalau VT yang masih disertai nadi itu tata laksananya masuk pada algoritma atau guidelines manajemen takikardia. Beda ya. Kemudian yang kedua adalah VF, ventricle fibrilasi. Apa cirinya? Memiliki irama yang irregular. Jadi jarak antara R1 ke R2 ya itu tidak sama. Kemudian VF juga memiliki kompleks IRS yang lebar-lebar, lebih dari 3 kotak kecil, dan memiliki heart rate yang sangat cepat, yaitu lebih dari 350 kali per menit. Jadi intinya VF itu yang keriting ya, tidak beraturan. Kalau VF sudah pasti nggak ada nadi, nggak ada nafas, teman-teman. Jadi nggak usah kita lakukan cek nadi sebetulnya ya. Kenapa? Karena sudah pasti nggak ada nadinya. Kenapa sudah pasti nggak ada nadi, teman-teman? VF kan ventricle fibrilasi ya. Jadi dia hanya bergetar gitu kondisi ventrikelnya sehingga dia tidak mampu menghasilkan ventricle kick atau kekuatan kontraktilitas melebihi nilai normal yaitu lebih dari atau sama dengan 60 mmHg. Karena dalam teori cardiac cycle teman-teman hanya dengan kekuatan lebih dari 60 maka ventricle kiri dapat ya mendorong katup aorta lalu kemudian dia terbuka ya darah akan keluar dari jantung menuju ke aorta dan ke seluruh tubuh. Tetapi kalau terlalu kecil tekanannya, ventricle kick-nya terlalu kecil ya, maka tidak cukup mampu untuk tadi ya mengalirkan darah ya kan sampai ke seluruh tubuh atau tidak cukup mampu untuk mendorong katup aorta sehingga katupnya tidak terbuka, darah tidak ada keluar dari jantung. Kalau darah tidak keluar, darah tidak ngalir, maka ya tidak ada nadi ya. Kemudian aritmia letal yang ketiga adalah asistol. Ya, ini flat. Iramanya flat ya. Teman-teman, kalau nanti Anda dihadapkan dengan irama asistol, Anda perlu memastikan apakah dia benar-benar asistol atau bukan. Jangan-jangan hanya menipu. Nah, ini muncul akibat kesalahan teknis umpamanya. Contoh elektrodanya lepas atau hanya terjadi di 1 atau 2 lead saja gitu umpamanya. Maka teman-teman, kembali lagi ya. Kalau Anda dihadapkan dengan irama asistol, ya kan, Anda harus melakukan tindakan flat line protokol. Fungsinya untuk memastikan apakah dia benar-benar asistol atau bukan. Yang pertama, cek elektrodanya. Apakah ada yang lepas? Kemudian cek lead 1, 2, 3. Apakah lead 1, 2, dan 3 secara konsisten menunjukkan asistol? Dan yang ketiga adalah perbesar gelombang. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau setting di monitornya terlalu kecil, maka irama apapun akan terlihat seperti asistol. Coba digedein dulu. Jangan-jangan itu bukan asistol. Ya, jangan-jangan itu irama yang lain yang muncul akibat tadi ya terlalu kecil skalanya. Nah, ya sebagai contoh ya,
iramanya sebetulnya VF ya, tetapi kalau ukuran gelombangnya terlalu kecil ya, dia terlihat seperti asistol. Begitu diperbesar, nah kelihatan aslinya. Ternyata dia asistol. Nah, kalau seperti itu ceritanya teman-teman, ya kalau Anda tidak apa tadi, tidak hati-hati, tidak melakukan flatline protokol, bisa salah algoritma ya, yang harusnya shockable menjadi non shockable atau sebaliknya, yang seharusnya non shockable menjadi shockable ya. Jadi pastikan dulu. Kemudian aritmia letal yang keempat adalah PEA. Ini kepanjangan dari Pulseless Electrical Activity. Apa definisi dari PEA? Tanpa ada irama yang muncul di monitor selain irama VT ya, namun tidak teraba nadi karotis. Jadi ada irama tapi tidak ada nadi, itu namanya PEA ya. Terus sekarang kita masuk pada sistem penanganannya teman-teman atau algoritma penanganannya. Kita mulai dari irama yang shockable, irama yang harus dilakukan DC shock atau tindakan defibrilasi, ya. Nah, irama yang tergolong dalam apa tadi? Shockable rhythm itu ada dua. Yang pertama adalah VF, yang kedua adalah VT tanpa nadi. Nah, bagaimana tindakan pertolongannya? Lihat teman-teman, yang paling atas ya. Awalnya kita perlu untuk melakukan CPR. Setelah defibrilasinya dirasa siap, kita berikan DC shock yang pertama, 200 joule atau 360 joule, tergantung dari defibrilator yang kita miliki. Kalau yang kita miliki adalah monofasik, maka 360 joule. Kalau bifasik, maka 200 joule. Kan gitu ya. Setelah shock yang pertama, kita lanjutkan kembali RCP-nya dan no drugs. Belum ada penambahan obat. Gitu ya. Kemudian setiap 2 menit teman-teman umpamanya tadi 8.00 ya, sekarang sudah jam 8.02. Setiap 2 menit maka kawan-kawan harus melakukan tindakan analisa irama kembali. Jadi SAS, stop RCP, analisa irama. Iramanya kita periksa kembali. Kalau iramanya masih menunjukkan VT atau VF, yang melakukan kompresi diganti dengan yang lain biar tidak capek gantian. Lanjutkan RCP-nya, lalu kemudian kita berikan shock yang kedua. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan RCP dan setelah itu kita tambahkan dengan obat epinefrin 1 mg. Jadi untuk mengingat-ingat teman-teman bahwa epinefrin itu masuk setelah melewati shock yang kedua ya. Nah, obatnya epinefrin. Setelah epinefrin obatnya apa Pak? Selang-seling. Epi, ami, epi, ami. Kan begitu tuh. Ya kan? Amiodaron yang pertama 300, amiodaron yang kedua 150. Untuk dosis epinefrinnya sama semua, yaitu 1 mg. Push and flush. Jadi untuk epinefrin push and flush. Masuknya itu didorong ya, lalu kemudian flush ya, dibilas dengan 20 cc normal salin dan sebaiknya di elevate atau dinaikkan kurang lebih 10 detik ya. Sedangkan untuk amiodaron teman-teman karena ini merupakan obat yang pekat gitu ya, khawatir terjadi kerusakan pada endotelium vaskuler, maka sebagai anjurannya dari para pakar ya, untuk amiodaron ini sebaiknya dilakukan pengenceran dengan 20 sampai 50 cc D5. Ya, setelah diencerkan baru kemudian dimasukkan intravena, push and flush ya. Nah, singkat cerita seperti itu pertolongannya teman-teman ya. Jadi setelah shock yang kedua epi, setelah shock yang kedua AMI 300, shock yang berikutnya epinefrin lagi, shock yang berikutnya amiodaron yang kedua yaitu 150. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kalau iramanya adalah menunjukkan non-shockable rhythm? Di sini ada PEA atau asystole. Teman-teman, cara untuk melakukan tindakan pertolongan pada asystole dan PEA itu cukuplah mudah. Yaitu Anda cukup melakukan RCP, maksudnya mudah-mudah diingat ya. RCP, kemudian masukkan epinefrin, 2 menit selanjutnya RCP kosong, RCP epinefrin, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi RCP kosong, RCP epinefrin, RCP kosong, RCP epinefrin, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah detailing obat ya. Obat-obat yang kita berikan selama resusitasi jantung paru.
Di sini ada epinefrin, dosisnya 1 mg. Dapat diulang setiap 3 sampai 5 menit dan tidak ada dosis maksimal. Kemudian untuk amiodaron dosis pertama 300, yang kedua 150, diulang setelah 3 sampai 5 menit dari dosis yang pertama. Kemudian di sana juga dituliskan adanya lidokain. Lidokain ini diberikan sebagai pengganti dari amiodaron kalau memang Anda tidak menemukan di lapangan. Untuk dosis pertama dari lidocaine adalah 1 sampai 1,5 mg per kg/pp. Untuk dosis yang kedua setengah sampai 0,75 mg per kg/pp. Dosis maksimumnya adalah 3 mg per kg/pp dan diulang setelah 5 sampai 10 menit dari dosis yang pertama. Oke, kemudian hal-hal penting yang harus kita perhatikan selama melakukan CPR, teman-teman ya. Jadi kalau bahasa mudahnya begini ya, ada trisula maut, nah, ada 3 pasang ya, ada tiga serangkai yang kalau kita kerjakan niscaya ya kan, pasiennya dapat ROSC dengan cepat. Yang pertama adalah CPR yang berkualitas tinggi, teman-teman. CPR-nya harus bagus. CPR yang berkualitas tinggi itu bagaimana? CPR yang menjaga 5 hal. Pertama, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian yang kedua, eh, kedalamannya 5 cm atau sepertiga anteroposterior dari dinding dada. Kemudian yang ketiga adalah full chest recoil atau recoil dada secara sempurna. Jadi setelah kita RCP, dadanya kita izinkan ngembang lagi secara sempurna, tekan lagi, ngembang lagi secara sempurna. Itu namanya adalah full chest recoil. Ya, untuk menghindari peningkatan tekanan intratorak yang berdampak atau berakibat terhadap kompresi atau penekanan terhadap venous return. Sehingga kalau venous return tertekan, maka dampaknya adalah pengisian jantung menurun, cardiac output-nya juga turun. Ini yang kita khawatirkan. Kalau cardiac output turun, maka ROSC-nya akan semakin susah, kawan-kawan. Ya, jadi yang namanya ROSC itu berbanding lurus dengan cardiac output salah satunya ya. Semakin bagus cardiac output, maka ROSC-nya semakin banyak atau semakin tinggi peluangnya. Tetapi semakin rendah cardiac output, maka peluang ROSC-nya akan semakin turun gitu kan. Kemudian yang keempat adalah minimalkan interupsi. Jadi pada saat kita RJP itu jangan sering-sering dihentikan. Kalau terpaksanya kita menghentikan RJP, itu yang ditolerir waktunya hanya 10 menit. Itu udah maksimal. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, hindari hipereksesif ventilasi atau ventilasi yang berlebihan. Jadi pada saat kita melakukan apa ventilasi 30/2 gitu, setelah 30 kompresi 2 ventilasi, maka kita perlu mengatur kekuatan dari ventilasi yang kita lakukan. Ya artinya sesuaikan saja dengan tidal volume. Tidal volume pada orang dewasa itu, kata si American Heart Association, hanya sekitar 500 sampai 600 mili. Sedangkan BVM yang kita miliki dewasa rata-rata itu isinya 2000. Nah, jadi seperempat itu sudah cukup. Atau maksimal setengah ya. Setengah itu sudah cukup. Atau sampai dinding dada korban terlihat ngembang itu sudah dianggap cukup. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan dampaknya cukup jelek ya. Yang pertama bisa menyebabkan barotrauma, yang kedua bisa menyebabkan gastrik insuflasi, dan yang ketiga bisa meningkatkan tekanan intratorak, menekan venous return, menurunkan cardiac filling atau pengisian ruang jantung, dan menurunkan cardiac output. Nah, gitu. Jadi yang pertama, teman-teman kembali lagi ya, berikan CPR yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua adalah early defibrilasi. Jadi kalau iramanya VT atau VF, maka bersegeralah untuk memberikan defibrilasi 200 Joule. Kemudian yang ketiga adalah early intubasi. Ya, jadi ada 3 serangkai ya. CPR yang berkualitas tinggi, early defibrilasi, dan early intubasi. Nah, kalau itu Anda lakukan, maka niscaya gitu ya, pasien dapat ROS dengan cepat. Itu kata si AHA, bukan kata saya ya. Nah, teman-teman, selanjutnya, ya kan, untuk masalah CPR yang berkualitas tinggi, Anda bisa memantau dari nilai PETCO 2, ya, harus lebih dari 10 mm air raksa. Tentu ini pemantauannya menggunakan kapnograf.
Lalu kemudian yang kedua, Anda bisa memantaunya dari diastolic pressure ya. Harus lebih dari 20 mm air raksa. Kalau nilai petkonya kurang dari 10 atau diastolic pressure-nya kurang dari 20, maka Anda perlu improve your quality CPR. Meningkatkan kualitas CPR yang Anda lakukan. Mungkin kurang cepat, mungkin kurang dalam, recoil dadanya kurang sempurna, sering dihentikan, atau apa ventilasinya berlebihan, tolong diperbaiki saat itu juga, ya kan? Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya untuk dosis defibrilasi sudah saya sampaikan, epinefrin dan amiodaron juga sudah. Yang terakhir yang belum saya sampaikan adalah jika terjadi perubahan irama. Nah ini, teman-teman mohon diperhatikan ya. Oke, jika terjadi perubahan irama dari non-shockable rhythm, artinya dari asystole atau PEA, ya toh, asystole atau PEA yang Anda lakukan RCP, berikan epinefrin, RCP kosong, RCP epinefrin, RCP kosong, tiba-tiba berubah menjadi shockable rhythm, VT tanpa nadi atau VF maksudnya, maka secara guideline pilihannya adalah go to 5 or go to 7, ya. Go to 5 maksudnya bagaimana? Ya, karena berubah menjadi shockable rhythm, maka berikan shock breath. Nah, pilihan utamanya adalah epinefrin 1 mg. Ya, kalau memang 2 menit sebelumnya tidak ada belum ada epinefrin yang masuk atau obat lain yang masuk, maka silakan berikan epinefrin. Tetapi kalau di 2 menit sebelumnya sudah ada epinefrin, maka pilihannya jatuh pada amiodaron. Yang 300 atau 150, tergantung mana yang belum Anda berikan. Yuk teman-teman, ini kita main kuis lagi ya, main skenario lagi. Nah ya, main skenario lagi teman-teman. Oke, jadi begini, kakak Neneng ya, ini sedang berdinas di salah satu bangsal gitu ya, kakak Neneng ya. Nah, Siap. tiba-tiba ada pasien yang mengalami deteriorasi atau perburukan, mendadak tidak sadarkan diri ya, kemungkinan sih ares kemungkinan ya. Oleh sebab itu kakak Neneng yang melihat langsung melakukan BLS survei, dimulai dari danger, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kan gitu. Setelah aman diri lingkungan pasien, berikutnya apa, cek respon Pak gitu kan. Ternyata nggak respon. Setelah nggak respon, kakak Neneng sudah call for help, berteriak memanggil bantuan gitu ya, code blue misalkan ya, di ruang X gitu, bed sekian gitu kan. Setelah itu dilanjutkan dengan cek nadi dan cek nafas, ternyata betul pasiennya tidak ada nadi, tidak ada nafas. Melihat hal tersebut, kakak Neneng langsung melakukan RJP ya, yang berkualitas. 1, 2, 3, 4 terus ya kan, tidak berselang ya. Ya ada kalau 1 menit setelah itu ya, tim Code Blue datang. Kemudian salah satu dari petugas Code Blue ya kan, eh, melakukan pemasangan monitor. Elektroda juga dipasang. Oke teman-teman, pukul 8.00 ya. Ini ceritanya sudah diambil alih oleh tim Code Blue ya. Kakak Neneng sudah digantikan begitu. Tim Code Blue sekarang yang main. 8.00 irama berubah, irama terlihat VT. Yuk diaktifkan suaranya. VT ya. Nah, kalau VT harus dilakukan cek nadi apa enggak, teman-teman, kalau dari anjuran AHA tadi. Boleh dong diaktifkan suaranya? Cek, cek nanti. Oke, cek nadi ya. Iya, cek nadi ya. Karena VT itu ada dua ya, ada yang bernadi, ada yang tidak. Jangan sampai salah alur kan gitu kan. Yang satu masuk takikardi, yang satu masuk kardiak arrest. Oke, singkat cerita, tidak ada nadi nih, tidak ada nadi. Apa yang dilakukan? RCP dilanjut ya, kompresi dada dilanjut. Kemudian siapkan dan berikan shock 200 joule. Oke, berarti yang tengah ini teman-teman lihat nih. Yang tengah ini kita berikan shock. Setelah shock apa? Lanjutkan RCP. Nah, teman-teman, karena ini baru shock yang pertama, kembali lagi ya. Kalau shock yang pertama kira-kira kita memberikan obat atau kosong dulu tadi secara guideline-nya. Kosong. Yes, kosong, betul ya. Terus teman-teman, ini sebagai tambahan ya, ini tambahan saja nih. Di AHA 2020 ya, ini ada istilah precas. Maksudnya bagaimana Pak? Oke,
setiap 15 detik ya. Setiap 15 detik menjelang 2 menit selanjutnya, ya bahasa mudahnya waktunya kurang 15 detik ya. Itu leader sudah memerintahkan petugas defibrilator untuk menyiapkan shocknya. Kemudian sudah melakukan cas. Karena bagaimanapun menyiapkan dan mengisi daya itu membutuhkan waktu. Ya, itu namanya precast, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya kawan-kawan, kalau di 2 menit selanjutnya, misalkan irama tetap shockable, kita bisa segera memberikan shock. Kan gitu ya? Nah, sama-sama tadi kita sepakati bahwa VT atau VF itu membutuhkan early defibrillation atau defib yang segera. Ya, jangan ditunda-tunda. Salah satunya bisa disiasati dengan precharge. Oke, 802 sudah 2 menit ya. Stop RJP analisa irama. Irama berubah menjadi VF. Yuk, aktifkan suaranya teman-teman. Kalau VF tadi dicek nadi atau enggak teman-teman? VF, cek nadi enggak Tidak, kira-kira? Dicek dok. VF, VF, VF. tidak. Iya, tidak ya. Karena sudah pasti kan, VF tadi kan tidak ada nadi, tidak ada nafas. Di satu sisi DC shocknya sudah siap. Kan tadi kita sudah melakukan precas. Kira-kira kalau shocknya sudah siap seperti itu, kita lakukan RCP dulu atau shock langsung shock teman-teman. Boleh diaktifkan suaranya. Langsung Langsung shock. shock Pak. Ya, oke. Oke, oke ya. Langsung shock ya. Jebret gitu kan. Nah, berikutnya baru Anda lanjutkan apa? Dua dari atas RCP. Karena ini sudah shock yang kedua, maka untuk obatnya, medikasinya kita berikan apa ya? A. Epinefrin, B. Amiodaron, atau C. Kontraksin. Nah, oke. Yang betul yang mana kira-kira? Amiodarol. Ah, Epinephrine. Epinefrin ya. Kenapa bukan amiodaron? Amiodaron itu nanti yang kedua ya. Setelah shock yang kedua, obat pertamanya adalah epinefrin. Kan gitu ya. Nah, epinefrin teman-teman. Setelah shock yang kedua, sesuaikan dengan guideline aja biar nggak bingung ya. Epinefrin ya. Nah, teman-teman, ini ada tambahan ini. Setelah kita memberikan epinefrin, kalau andai kata pasien masih ARES, maka disinilah letak daripada consider advanced airway. Kita sudah anjurkan untuk melakukan pemasangan ETT. Kalau ETT gagal, bagaimana Pak? Jangan dipaksain ya. Masih ada alternatif yang lain. Apa? Supraglottic airway ya. Kawan-kawan bisa melakukan pemasangan apa? LMA atau LTA. Kan gitu ya. Jangan dipaksain ya. Nah, tetap teman-teman 15 detik sebelum 2 menit selanjutnya ada precas kan gitu. Sekarang kita masuk 804. Nah, sudah 2 menit kan? Stop RJP analisa irama VT cek nadi. Ternyata nggak ada nadi, DC shocknya sudah siap. Shock jebret, kemudian lanjutkan RJP. Kalau obat terakhir tadi adalah epinefrin, berarti sekarang kita berikan apa teman-teman? Boleh dong diaktifkan suaranya? Amiodaron 300 miligram. Oh, Kosong dulu, kosong dulu Pak. kok kosong dulu? Sorry, amidoran, amidoran 300 Pak. Ya, Influs. amiodaron ya 300 miligram ya. Oke ya. Oke, kemudian berikutnya precas 806 iramanya VF. Teman-teman lihat ya, 806 itu VF. Oke, di satu sisi DC shocknya sudah siap, kita tembak, jebret, lanjutkan RCP. Obat terakhir tadi adalah amiodaron. Berarti sekarang obatnya apa teman-teman? Kan selang-seling ya. Obatnya adalah titik-titik. Iya, Epinephrine. epinefrin 1 miligram ya. Jangan lupa precas ya. Oke, kemudian 806 VT lagi tuh, VT yang tanpa nadi. Shocknya sudah siap belum? Sudah Pak, tembak jebret, lanjutkan RCP dan masuk apa? Amiodaron. Kira-kira masih ingat nggak nih, amiodaron yang kedua tadi dosisnya berapa teman-teman? Amiodaron 150 miligram. Iya, iya, leres sekali atau betul sekali ya. 150 ya gitu ya. Kemudian precas 8010 nih hati-hati nih. Hati-hati Pak Sopir ya. 8010 muncul irama asistol. Nah, kalau tiba-tiba asistol, apa yang harus kita lakukan? Yuk, aktifkan suaranya. Ada yang masih ingat nggak ya? Asistol. Cek lead, Lanjutkan RJP. cek Apa? leadnya dulu. Cek elektroda dulu.
Oke, luar biasa sekali, Dokter Ezi Puzianti ya. Lakukan flatline protokol, betul ya. Nah, masih ingat nggak teman-teman? Bagian dari flatline protokol tadi ada tiga hal kan, yang harus kita pastikan semuanya kan. Masih ingat nggak? Yang pertama cek apa dulu? Ada yang masih ingat flatline protokol yang pertama cek apa dulu teman-teman? Halo. Dokter Esi mana ya? Biasanya Dokter Esi rajin ini. Oke dok, bagian dari flatline protokol yang pertama tadi apa? Masih pada ingat nggak teman-teman? Atau Cek Elektroda. elektroda. ya, oke, cek elektroda ya. Kemudian yang kedua cek lead Kaki 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ketiga teman-teman, perbesar Bang. perbesar gelombang ya. Oke. Nah, singkat cerita begini, dokter dan teman-teman ya. Setelah dilakukan flatline ya, irama secara konsisten menunjukkan asistol. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana dengan nasib defibrilasi yang tadi sudah kita siapkan? Apa tetap kita berikan atau kita batalkan karena iramanya asistol? Kira-kira yang mana teman-teman? Batalkan. Yes, batalkan ya. Jangan merasa, wah, aku sudah nyiapin nih. Ya, oke ya. Sudah dicas. Masa tinggal nembak? Enggak sih, Pak. Nanggung banget. Ya, gitu ya. Jangan. Ya kan? Iramanya asistol masa dilakukan devib. Ya, itu hanya terjadi di sinetron, teman-teman. Ya, ya. Mungkin itu yang bikin film belum konsul dengan ID. Ya kan? Oke, masa asistol dilakukan defibrilasi ya. Oh, salah. Ya, oke. Di apa teman-teman dibatalkan, lalu kemudian dilanjutkan RCP ya. Ingat ya, asistol itu kan penanganannya RCP berikan epinefrin ya. Obat sebelumnya tadi masuk amiodaron, sedangkan epinefrin masuk terakhir 806, sekarang 8010. Itu artinya sudah 4 menit. Kalau 4 menit boleh nggak masuk epinefrin kawan-kawan? Halo, kalau Lanjut, Boleh. lanjut. oh, sudah. Jadi jaraknya berapa tadi epinefrin satu dengan berikutnya, teman-teman? 3 sampai 5 menit. Gitu ya. Kalau sudah lewat 3 menit boleh ya. Oke, kemudian jangan lupa precas ya. 8012 teman-teman simak ya. 8012 irama muncul irama organize, tetapi pada saat dilakukan cek nadi tidak ada nadi. 8012 teman-teman fokus ya. Ada irama tapi tidak ada nadi. Nah, kira-kira sebutannya apa ya? Boleh dong diaktifkan lagi. Yuk kita sharing bareng. Ada irama apa? Dokter Yeni? PA. Yes. Iya, tepat sekali ya. PEA. Nah, kalau PEA bagaimana? Sama ya, defibrilasinya kita batalkan, kita lanjutkan RCP. Seharusnya kan masuk epinefrin tuh, dok ya. Tetapi 2 menit sebelumnya izin ya, mengingatkan sudah ada epinefrin. Jadi sekarang masuk epinefrin atau kosong? Kosong. Kosong luar biasa ya, karena baru 2 menit. Oke, 8014. Singkat cerita, pasiennya respon. Entah itu tangannya gerak-gerak atau batuk-batuk gitu kan pasiennya. Atau tiba-tiba matanya melek gitu kan. Ya. Oke teman-teman, kalau pasien berespon maka kita perlu menghentikan RCP, lalu kemudian kita cek kembali nadi dan nafas. Betul teman-teman, 8014 iramanya muncul sinus bradikardi dan sudah teraba nadi. Akan tetapi belum ada nafas. Jadi si korban sudah muncul nadinya, belum ada nafasnya. Ya, sudah tidak lagi cardiac arrest tapi masih respiratory arrest ya. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu rescue breathing. Ya, kita berikan apa? Nafas bantuan 10 kali per menit. Dan tidak hanya itu teman-teman, izin mengingatkan ya, kalau sudah kembali nadinya secara spontan, itu artinya pasiennya sudah ROSC, Return of Spontaneous Circulation, ya kan? So, yang perlu kita kerjakan selanjutnya adalah masuk ke algoritma pasca henti jantung, gitu ya. Nah, algoritma pasca henti jantung bagaimana, Pak? Oke, nanti kita masuk ke primary assessment dan secondary assessment, kan gitu ya. Primary assessment ya kita amankan jalan nafasnya, kan gitu ya. Kita lakukan intubasi ya, gitu. Kemudian breathing, lanjutkan penafasannya, kemudian kontrol saturasinya, kan gitu.
Kemudian sirkulasi teman-teman kita cek tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya masih rendah, di mana sistoliknya kurang dari 90 atau MAP-nya kurang dari 65, maka kita perlu memberikan terapi cairan ya. 1 sampai 2 liter normal salin dengan catatan ya tidak ada ronki kan gitu ya. Kalau ada ronki maka jangan berikan cairan. Kenapa? Karena sudah ada indikasi overload cairan yang pertama, yang kedua ada ALO itu kan acute lung edema atau sudah muncul gejala acute heart failure kan gitu. Maka cairan itu sangat berbahaya bagi mereka yang ada ronki. Kalau tidak ada ronki maka cairan boleh masuk. Ya 1 liter cukup lah ya. Kemudian kalau tidak ada perubahan, maka kita boleh menambahkan dengan inotropik. Contohnya dopamin. Nah, ini yang dianjurkan AHA ya. Dopaminnya 5 sampai 20 mikro per kgbp per menit. Atau Anda boleh menggunakan epinefrin. Itu ada sedikit tipe teman-teman. Yang betul adalah 2 sampai 10 mikro per kgbp per menit. Sorry. 2 sampai 10 mikro per menit. Nah, ini bisa dibenerin nggak ya? Nah, nanti saya benerin teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk epinefrin tidak menggunakan berat badan. Dan kalau ternyata tidak berhasil juga ya, Anda boleh menambahkan atau menggantinya dengan norepinefrin, ya, Fascon ya, atau vasopresor dengan dosis 0,1 hingga 0,5 mikro per kgbp per menit ya. Jadi yang tidak menggunakan kilogram berat badan hanya epinefrin ya. Kalau tekanan darahnya sudah mencapai target, sistolik di atas 90, MAP di atas 65, maka sebagai tambahan silahkan lakukan EKG 12 lead. Kalau memang di sana ada STEMI, nah ada ST elevasi yang bermakna, di 2 atau lebih sadapan yang berhubungan, Anda perlu untuk segera melakukan aktivasi alarm STEMI. Nah, kenapa? Karena sebentar lagi kita akan membawa korban ini ke ruang cath lab ya supaya kru yang ada di cat lab ini siap-siap. Kemudian disability teman-teman, yang kita lakukan di disability adalah cek kesadaran, kaji kesadaran. Kalau pasiennya sadar dan mengikuti perintah, maka kita perlu untuk segera mengorder perawatan intensif, ya. Kita order SICU gitu ya. Tetapi kalau pasiennya tidak sadar, tidak mengikuti perintah, maka anjuran dari AHA adalah kita disuruh melakukan TTM, Target Temperatur Management. Pertahankan suhu tubuh inti ya antara 32 sampai 36. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita evaluasi dulu suhunya menggunakan contohnya esophageal thermometer atau bladder thermometer atau rectal thermometer ya. Kalau suhunya di atas 36 maka kita perlu turunkan. Pakai apa? Yang paling aman tentunya menggunakan cool blanket ya, cooling blanket atau selimut yang untuk mendinginkan itu. Targetnya 32, 36, kita pertahankan 1 kali 24 jam. Ya, jika memang tidak tersedia cooling blanket, maka teman-teman boleh mengganti atau menggunakan cairan dingin, yaitu 4 derajat Celcius selama 24 jam sebanyak 30 cc per kilogram berat badan ya. Setelah kita masuk di primary assessment ABCDE, exposure juga sudah kita lakukan, maka kita lanjutkan ke secondary assessment. Kita lakukan anamnesis dengan pendekatan kompak, ya kita tanyakan kepada keluarganya tentang keluhan, obat, makanan, penyakit, alergi, dan kejadian. Kemudian yang tidak kalah penting dari secondary assessment adalah kita harus segera melakukan pemeriksaan penunjang. Untuk apa? Tentu untuk mencari ya kira-kira reversible causes of cardiac arrest-nya dari mana. Kita mencari penyebab reversible dari henti jantungnya. Maka kita perlu untuk melakukan beberapa pemeriksaan penunjang mulai dari laboratorium ya, seperti elektrolit, AGD, lalu kemudian elektrolit, AGD, enzim jantung. Kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya ada CT scan, lalu kemudian foto ronsen torak, termasuk EKG jika belum dilakukan, ya. Atau kalau ada indikasi trombosis pulmoner, ya, ada mengarah ke sana, maka perlu CT angiografi, ya. Kemudian yang perlu kita pasang adalah NGT dan Foley catheter. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang ini, teman-teman, silahkan disimpulkan. Kira-kira pasien ini ARES dari mana? ARES-nya dari mana? Penyebabnya apa? Kan gitu. Nah, tentu teman-teman Anda perlu ingat ya,
eh, ada 10 penyebab. Ya, ada 10 penyebab atau dikenal dengan istilah reversible causes of cardiac arrest. Penyebab henti jantung yang reversible itu ada 10, 5H dan 5T. Nah, ada hipoksia, kemudian ada hipovolemia, hipotermia, hipo dan hiperkalemia, kemudian ada hidrogen ion atau gangguan asam basa, asidosis ya. Kemudian ada 5T, trombosis koroner, trombosis pulmoner, tamponade jantung, tension pneumotorak, dan toksin, keracunan. Nah, itu perlu Anda cari Bapak Ibu ya, menggunakan pemeriksaan penunjang. Ya, kalau sudah ketemu penyebabnya dari mana Pak, ya segera ditangani. Ya toh, agar tidak terjadi recurrency of cardiac arrest atau henti jantung yang berulang. Nah, ya, itu adalah segenap tindakan yang Anda lakukan ketika ya kan pasiennya henti jantung dan tindakan-tindakan yang harus Anda lakukan ketika pasiennya sudah berhasil ROSC atau kembali nadinya secara spontan ya. Saya rasa itu teman-teman, barangkali nanti kalau ada rekan-rekan dokter yang ingin menambahkan, monggo silakan ya. Kita sangat senang sekali ya berbagi ilmu dengan rekan sejawat sekalian ya.